Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bahas poligami mungkin ya. Menarik untuk kita diskusikan dan kita kemukakan karena beberapa oknum mengatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi, lalu berpoligami. Padahal ketika kita telisik tujuannya, bisa jadi itu adalah dilatar belakangi oleh keinginan pribadi, hawa nafsu pribadi, tapi bersandarkannya kepada dalil agama. Memang benar ada ayat yang membolehkan untuk berpoligami. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 19, dan juga surah At-Taghabun ayat 14. Itu boleh menikahi 2, 3, ataupun 4 perempuan yang kita senangi. Dan juga ada di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa jika kalian memiliki 2 orang istri dan kalian lebih cenderung kepada salah satunya, maka kelak di hari kemudian kalian akan berjalan dengan badan miring. Itu ancaman Nabi. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk kita bermonogami, artinya hanya dengan satu istri, satu suami, satu istri, berpasang-pasangan lebih tepatnya. Teman-teman bisa cek di dalam Al-Quran setidaknya ada 12 ayat yang menganjurkan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Di antaranya adalah surah Az-Zariyat ayat 49, An-Najm ayat 45, Asy-Syu'ara ayat 11, ayat 50, dan juga ayat 166, Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 25, Ar-Ra'd ayat 3, An-Nahl ayat 72, Ar-Rahman ayat 52, Al-Qiyamah ayat 39, An-Naba ayat 8, dan juga Al-Lail ayat 3. Semuanya ada 12 ayat. 12 berbanding 3 ayat yang menganjurkan poligami, pasti justru lebih banyak 12. Dari matematika itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang jauh dianjurkan adalah monogami. Sekarang kita lihat sejarah. Dalam sejarah para nabi, nabi yang mula-mula berpoligami dalam pengetahuan kami adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam, istrinya satu, Siti Hawa. Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Idris, Nuh, Hud, Saleh. Baru di Nabi Ibrahim, beliau berpoligami. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula istri beliau adalah Siti Sarah. Tapi sampai beliau berumur sepuh, sudah tua renta, hampir 100 tahun usianya, belum juga Allah karuniai putra-putri. Akhirnya Allah ilhamkan untuk menikahi Siti Hajar. Ketika beliau menikahi Siti Hajar, Sarah hamil, akhirnya melahirkan Ishak. Setelahnya Siti Hajar hamil dan melahirkan Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah lahir Ishak alaihissalam, lalu dari Nabi Ishak turun ke putra-putranya yang juga para nabi. Yakub, dari Yakub nanti putra-putranya yang 12, salah satunya Yusuf, nanti beranak pinak semuanya jadi bangsa Bani Israel. Dari Siti Hajar, putranya Ismail alaihissalam, keturunannya di kemudian hari Allah utus baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari nabi-nabi Bani Israel ini banyak pula yang berpoligami. Paling hebat tentu kita tahu adalah Nabi Daud, istrinya 100. Lebih hebat lagi putranya Sulaiman alaihissalam, beliau istrinya 1000. Tidak perlu dibayangkan ya, 1000. Setahun kalender aja ada 365 atau 366 hari. Ini Nabi Sulaiman istrinya 1000. Bayangin, kalau sehari bertemu 3 istrinya saja, maka mereka akan ketemu setahun sekali. Luar biasa, karena Nabi Sulaiman memang Allah berikan mukjizat yang luar biasa pula. Beliau bisa berbicara kepada binatang-binatang, juga bisa berbicara kepada bangsa jin. Beliau sebagai raja di raja yang menguasai bangsa manusia, bangsa jin, dan juga bangsa binatang. Luar biasa, kekayaannya juga luar biasa. Bill Gates, Elon Musk, orang-orang sekarang nggak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Nabi Sulaiman ketika itu. Bahkan ada sebuah kisah Nabi Sulaiman itu ingin memberi makan seluruh ikan di lautan. Tapi dikisahkan dalam kisah tersebut hanya dalam satu
lahapan ikan paus yang sangat besar, habislah makanan tersebut. Artinya hikmah dari kisah itu bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Sekaya apapun Nabi Sulaiman, tetap Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Beliau hanya Allah utus sebagai Nabi, sebagai pemberi peringatan, sebagai contoh hamba Allah yang luar biasa taat dan luar biasa Allah beri anugerah. Lalu dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, keturunannya juga banyak yang berpoligami. Tapi ketika sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau istrinya hanya satu, Sayyidah Khadijah. Baginda Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah wafat. Istri baginda Nabi Muhammad satu. Baru setelah wafat, atas perintah Allah, beliau menikahi beberapa wanita yang kalau kita kaji, latar belakangnya adalah karena ingin menolong wanita tersebut, juga menolong kaumnya, juga ingin mempersaudarakan antara kaum dari wanita-wanita tersebut terhadap keluarga Nabi. Banyak sekali hikmahnya. Ada satu yang gadis dinikahi Sayyidah Aisyah, itu hikmahnya juga banyak sekali, karena beliau adalah yang merawikan hadis, meriwayatkan hadis-hadis Nabi di dalam rumah tangga dan juga di dalam hal yang kaitannya dengan perempuan. Maka kalau kita melihat sejarah para nabi ini, kalau kita berdalih mengikuti baginda Nabi, rasa-rasanya juga tidak pantas kalau kita serta-merta berpoligami lalu menisbatkan mengikuti Nabi. Karena Nabi sendiri awalnya bermonogami. Dan ayat Al-Quran sendiri lebih banyak yang menganjurkan berpasang-pasangan, artinya satu suami, satu istri. Berpoligami, exception, pengecualian di kondisi-kondisi tertentu. Seorang pakar tafsir Indonesia, Prof. Quraisy, mengibaratkan seperti pintu darurat pesawat. Jadi poligami itu kondisi tertentu bagi juga orang-orang tertentu. Jadi kalau boleh saran saya pada teman-teman semua, niat awal kita ya berpasang-pasangan, monogami ya, baru kalau ada kondisi tertentu dan orangnya juga orang tertentu yang memang memenuhi syarat untuk berpoligami. Jangan sampai berpoligami tapi justru menambah sengsara, tidak menyelamatkan tapi justru menambah sengsara. Ya, itu justru tidak maslahah. Saya rasa itu teman-teman, sekelumit kalau kita melihat sudut pandang ayat Al-Quran, kalau melihat sejarah para nabi juga ya. Jadi idealnya kita manusia itu berpasang-pasangan, bermonogami, tapi ada pintu darurat, ada exception pun bagi orang-orang tertentu jika ingin melakukan poligami. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.